Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembelajaran kita yang berikutnya, materi prakarya dengan Ibu Veronica Situmorang. Anak-anak, pada pembelajaran minggu yang lalu, anak-anak kami masih ingat kan bahwa di sana kita mempelajari tentang materi jenis dan karakteristik dari bahan serat alam. Nah, bahan serat alam itu sendiri ada 3 jenis. Ada bahan serat alam dari tumbuhan, ada dari hewan, dan ada dari mineral. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengolahan bahan serat dan teknik dasar kerajinan bahan serat serta proses produksinya. Nah, bagaimana pengolahan bahan serat? Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkah pengolahan bahan serat itu ada 4. Yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang itu akan dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, sekarang proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun tekstil yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang berfungsi sebagai jalur jalannya benang penyunan atau pakan. Bagian yang kedua itu menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jalur jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau sering kita sebut istilah manual, atau dapat juga dengan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Yang berikutnya mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat juga diartikan menyatukan kain-kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Yang berikutnya adalah produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh,
cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keselasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, itu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus dipertimbangkan komposisi zat pelapis maupun pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan bakunya. Sekarang, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Nah, yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. 4. Tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Dan yang kedelapan, revisi karya. Produk-produk serat. Yang pertama, produk kerajinan serat tumbuhan. Daun yang digunakan sebagai produk kerajinan disebut dengan serat alam. Serat alam yang biasa digunakan diantaranya adalah daun eceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa atau sering kita sebut dengan janur, daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. Selain daun, ada juga akar, biji, dan batang. Nah, yang pertama, bahan serat tumbuhan. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dapat dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Misalnya, serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan serat eceng gondok. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya, tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun, ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam terlebih dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet lainnya, sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur. Yang kedua, alat produksi kerajinan serat alam. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, gunting, cutter, pisau, dan tembok, jarum jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan serat. Nah, yang ketiga, produk kerajinan dari serat tumbuhan. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi dari sebuah bantal. Bahan serat alam dari daun ataupun pelepah pisang, pandan,
dan atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Nah, yang kedua, yang pertama tadi adalah produk kerajinan serat dari tumbuhan. Sekarang adalah produk kerajinan serat hewan. Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, serat ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti shawl, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal, kursi, dan taplang. Nah, apa-apa saja bahan serat hewan itu? Bahan serat dari hewan yang dapat diperoleh menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Misalnya, serat wol dari bulu domba, serat sutra dari kepompong ulat sutra domba. Yang ketiga, serat dari bulu alpaka. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan, dan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dimintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Misalnya, serat bulu domba atau wol memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion. Alat produksi kerajinan serat hewan. Peralatan yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam diantaranya gunting, alat pencukur bulu, baskom, jarum jahit, alat pintal, atau alat penggulung benang. Produk kerajinan dari serat hewan misalnya kain sutra dan kain wol. Kain sutra masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan shawl. Nah, yang berikutnya adalah kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas tinggi atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para pengrajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk pada konsumennya. Hanya dalam beberapa detik saja, sebuah kemasan dapat mengubah cara pikir seseorang dari tidak tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan di atas, deskripsikanlah manfaat bahan serat tumbuhan dan bahan serat hewan bagi kehidupan manusia.